Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai soal-soal yang terkait dengan persamaan nilai mutlak, ya. Jadi sebenarnya materi persamaan nilai mutlak ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu mengenai konsep nilai mutlak yang sudah Ibu sampaikan di video yang sebelumnya. Ini untuk matematika SMK kelas 10 semester 1. Oke, kita langsung saja. Di sini ada 3 buah soal yang Ibu sajikan, dan untuk nomor satunya di sini ada 3 jenis, ya. Kita akan bahas satu per satu. Untuk nomor 1, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan berikut. Yang soal A-nya yaitu nilai mutlak 2x-3 atau 2x-3 dalam tanda mutlak sama dengan 5. Kita akan bahas satu-satu langsung ke pembahasannya. Nah, ini ya. Ini tadi soalnya 2x-3 dalam tanda mutlak sama dengan 5. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa definisi nilai mutlak itu bisa untuk X jika X lebih besar sama dengan 0, atau bisa juga negatif X untuk X lebih kecil dari 0. Itu sudah kita sampaikan di video yang sebelumnya ya. Jadi di sini Ibu tidak akan berlama-lama. Intinya apa? Jadi yang di dalam tanda mutlak ini atau si 2x-3 ini bisa kita mungkinkan dalam bentuk negatif dan juga dalam bentuk positif. Yang pertama, kemungkinan 1. Kita anggap yang di dalam tanda mutlak ini negatif. Jadi negatif dalam kurung 2x-3 sama dengan 5. Ini perkalian negatif dengan semua yang ada di dalam kurung ya. Berarti negatif 2 kali negatif 1 kali 2x berarti kan negatif 2x. Negatif 1 kali negatif 3, negatif kali negatif itu kan positif ya. Positif 3 sama dengan 5. Nah, kemarin kita udah bicara tentang ada istilah pindah ruas. Nah, ini bisa kita pindahkan ya, atau kedua ruas sebenarnya kita kurangi dengan 3. Jadi kalau di sini ada positif 3, ini pindah ke ruas kanan ya, jadi seperti ini. Jadi positif itu berubah menjadi negatif. Jadi 5 dikurangi 3 itu kan sama dengan 2. Yang ini sisanya masih ada negatif 2x. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Negatif 2x dibagi negatif 2 jadinya 1x. 2 dibagi negatif 2 jadinya negatif 1. Nah, kita ketemu nih si x-nya adalah negatif 1. Kemungkinan yang kedua untuk yang di dalam tanda nilai mutlaknya ini positif. Berarti di sini tetap ya kita tulis ulang saja yang di dalam tanda mutlak 2x min 3 itu sama dengan 5. Negatif 3-nya berarti pindah ke ruas kanan jadi positif. Jadi 5 tambah 3 hasilnya 8. Kemudian yang ini tetap 2x. Kedua ruas kita bagi 2. 2x bagi 2 hasilnya x. 8 bagi 2 hasilnya 4. Maka kita ketemukan x-nya adalah sama dengan 4. Nah, yang diminta oleh soal itu kan tentukan himpunan penyelesaian. Berarti HP-nya ya. Kalau gitu ya sudah, berarti HP-nya di sini adalah kita boleh tulis dari yang X-nya lebih kecil dulu. Berarti di sini yang lebih kecil adalah negatif 1 ya. Berarti HP-nya adalah negatif 1,4. Itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, kalian lihat di sini tanda mutlaknya ada di kedua ruas. Nah, ini agak sedikit rumit karena dua-duanya harus kita perhitungkan ya. Kita lanjut langsung ke pembahasannya. Ini sudah tadi ya. Nah, ini yang B. Sekarang di sini, tanda mutlak atau X plus 2 dalam tanda mutlak sama dengan 2X min 1 dalam tanda mutlak. Kalau di sini, karena kedua ruas ada tanda mutlaknya, jadi kemungkinannya lebih banyak. Ada sampai 4 kemungkinan. Nah, di sini kalian jangan bingung, ini sebenarnya mudah. Kita tinggal lihat, untuk kemungkinan 1, ruas kiri positif, ruas kanan positif. Makanya di sini Ibu tuliskan positif, positif. Maksudnya itu adalah X plus 2-nya di sini positif, ya. 2X min 1-nya juga positif, ya. Kayak gitu. Ini tinggal kita hitung X ada di sebelah sini ya. Berarti yang kita pindahkan yang dari ruas kanan. Pindah ke ruas kiri jadi 2X kan positif, pindah ke sini jadi negatif. X dikurangi 2X, hasilnya negatif X. Kemudian ini min 1 tetap di sini, tidak pindah.
ini ada positif 2 pindah ke kanan jadinya negatif 2. Jadi negatif 1, negatif 2. Udah pinjem 1, pinjem lagi 2, jadi pinjamannya ada 3. Berarti di sini negatif X sama dengan negatif 3, negatif bagi negatif kan positif ya, jadi hasilnya adalah X sama dengan positif 3. Kemungkinan yang kedua, di sini positif negatif. Maksudnya apa? Yang ruas kirinya positif, yang ruas kanannya negatif. Nah, jadinya seperti ini. Ini tetap positif, yang ini jadi ada negatif di depannya. Kayak gitu. Perhitungannya hampir sama seperti yang ini tadi. Ini tinggal kita kalikan dulu, berarti negatifnya untuk semua yang di dalam kurung ya. Negatif 1 kali 2x berarti negatif 2x, negatif 1 kali negatif 1 jadinya positif 1. Kemudian di sini kita pindahkan ke sini negatif 2x ya. Kita satukan dengan x di sini berarti menjadi positif. Jadi x yang ini tetap, x ditambah 2x, yang ini 1 dari sini ya. Karena dia tetap posisinya 1. Nah, yang ini yang pindah ke sebelah kanan jadinya positif 2 berarti jadi negatif 2. Jadi 1 kurang 2 jadinya negatif 1. Kedua ruas dibagi 3 jadinya X sama dengan negatif 1/3. Dan seterusnya. Untuk kemungkinan 3 itu berarti negatif, positif. Berarti ruas kirinya negatif, ruas kanannya positif. Maka jadinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Perhitungannya Ibu yakin kalian bisa. Dan kebenaran ini untuk nilai X-nya ternyata sama antara kemungkinan 2 dan kemungkinan 3. Pas kita hitung ternyata nilai X-nya sama dengan negatif 1/3. Kemungkinan 4. Nah, kemungkinan 4 di sini kedua ruas negatif. Tadi kan udah positif-positif, positif-negatif, negatif-positif, dan negatif-negatif. Berarti yang ruas kirinya positif, ya, ruas kirinya negatif, ruas kanannya juga ada tanda negatifnya. Nah, ini tinggal dihitung seperti biasa. Sorry, ini kepotong ya. Ini paling bawah ada X sama dengan X sama dengan 3 ya. Nah, setelah kita hitung ternyata nilai X-nya itu yang ini kemungkinan 1 dan kemungkinan 4 kebenaran sama, X sama dengan 3. Kemungkinan 2 dan kemungkinan 3 kebenaran juga sama, X-nya sama dengan negatif 1/3. Jadi di sini HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu kita cukup tuliskan 2 saja karena ini ada yang sama ya. Jadi nggak usah kita tuliskan 4-4-nya karena di sama ya. Jadi kita tuliskan hanya negatif 1 dan 3. Negatif 1/3 dan 3. Jadi HP-nya adalah ini. Negatif 1/3, 3. Itu ya. Nah, untuk soal yang C, di sini kita bisa lihat X min 3 dalam tanda mutlak sama dengan 2X. Nah, kalau di sini tanda mutlaknya hanya di satu ruas. Cuman di sini sama dengan 2X. Yuk kita lihat pembahasannya. Di sini soalnya ini ya, X min 3 dalam tanda mutlak sama dengan 2X. Untuk kemungkinan satunya berarti sama seperti tadi. Kita misalkan X min 3-nya negatif. Ya, dan kemungkinan 2-nya itu kita misalkan X min 3-nya positif. Kenapa dia hanya 2 kemungkinan? Karena tanda nilai mutlaknya hanya ada di satu ruas. Sekarang tinggal kita hitung. Untuk kemungkinan pertama dulu. Kemungkinan 1 di sini ya. Untuk yang dalam tanda kurung, tanda mutlaknya itu negatif. Berarti di sini negatif dalam kurung X min 3 sama dengan 2X. Ibu yakin kalian udah paham ini ya. Tinggal dikalikan saja semua ke dalam kurung. Berarti negatif 1 kali X, negatif X. Negatif 1 kali negatif 3 jadinya positif 3. Ini sama dengan 2X. Ini ada X, kita satukan dengan X yang ruas kiri. Berarti pindah ke sini ya. Asalnya positif menjadi negatif. Negatif X dari sini. Negatif X dikurangi 2X sama dengan 3. Negatif 1, negatif 2. Jadinya negatif 3X sama dengan 3. Maka di sini kalau kedua ruas dibagi negatif 3, negatif 3X bagi negatif 3 hasilnya X. 3 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 1. Ketemu X-nya negatif 1. Kemungkinan 2 berarti tinggal kita ambil yang di dalam tanda mutlaknya ini tetap seperti apa adanya, positif. Berarti di sini X min 3 sama dengan 2X. Kalau yang tadi kan ini jadi ada negatifnya ya. Kalau ini tetap positif. Di depan X min 3-nya.
Perhitungannya sama seperti yang ini tadi, malah ini lebih mudah. Karena kita nggak usah kalikan negatif lagi. Ini udah tinggal langsung pindah ruas, ketemu X-nya sama dengan negatif 3. Sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 3, negatif 1. Ya, kita tulis yang lebih kecil dulu. Oke, itu untuk nomor 1A, B, dan C. Nah, untuk nomor 2-nya, Ibu nggak akan bahas ya, kalian coba dulu sendiri. Ini soalnya mirip seperti yang nomor 1A, hanya ditanyakan X1 dan X2. X1 tambah X2-nya. Artinya apa? HP X dari yang hasil kemungkinan 1 ditambahkan dengan X hasil kemungkinan yang kedua. Nanti tinggal ketemu hasilnya berapa. Misal kalau kayak di soal yang tadi nih, kan ketemu nih kemungkinan satunya X-nya min 1. Kemungkinan 2-nya X sama dengan 4, tinggal ditambahin negatif 1 tambah 4 hasilnya berapa. Kayak gitu, caranya persis seperti ini. Tinggal kalian coba sendiri ya. Nah, balik lagi berarti di sini akan Ibu bahas soal yang nomor 3 saja. Soal aplikasi ya. Kita lihat, boleh dibaca dulu soalnya. Ini ya. Boleh dibaca dulu. Perubahan debit. Nah, debit itu apa sih? Debit itu adalah volume air per satuan waktu. Biasanya seperti itu ya. Makanya satuannya nantinya di sini meter kubik per detik ya. Meter kubik itu kan satuan volume, per detik satuan waktu. Jadi di sini adalah volume air yang mengalir per detik. Itu pertanyaannya. Tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Maksud soalnya apa sih? Jadi kan yang namanya air sungai itu kadang bisa meluap atau bisa juga kering nih. Meluap pada musim hujan dan kering di musim kemarau. Debit air normalnya itu adalah 126 meter kubik per detik pada cuaca normal. Perubahan debit pada cuaca tidak normal adalah sebesar 30 meter kubik per detik. Yang ditanyakan penurunan minimum, jadi maksudnya dia bisa turun minimum sampai berapa sih si airnya kalau pas musim kemarau, dan dia juga bisa naik maksimum si debit airnya itu pada musim hujan itu maksimalnya di berapa gitu ya. Kita lihat pembahasannya yang tadi sudah. Nah, ini ya, intinya kita mau menyelesaikan masalah kontekstual mengenai persamaan nilai mutlak. Nih pertanyaannya, tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air. Di rangkuman materi yang sudah Ibu share, di situ ada ini pembahasan awal mengenai persamaan nilai mutlak, itu tentang ini ya, ilustrasinya. Di sini Ibu review lagi. Di sini katanya diketahui debit air sungai tersebut adalah P liter per detik pada cuaca normal. Berarti itu adalah debitnya ya. Kalau kita tadi berarti itunya berapa? 126 meter kubik. Kemudian mengalami perubahan debit sebesar Q. Nah, di sini perubahan debitnya adalah 30 meter kubik per detik. Pertanyaan ini sama, tunjukkan nilai penurunan minimum dan peningkatan maksimum. Di sini ada pembahasannya, nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan Q liter per detik. Oh, jadi si Q-nya itu atau perubahannya itu berarti di sini yang 30 meter ya. Dapat ditunjukkan dengan persamaan seperti ini. Tanda mutlak X min P sama dengan Q. X min P-nya berarti berapa di sini? Kalau ini kan P liter itu adalah debit airnya, berarti di sini adalah 126 P-nya. Jadi gini, P-nya itu adalah 126 dan Q-nya itu adalah 30 meter. Berarti kalau kita hitung seperti ini nanti jadinya. X min P sama dengan 30 atau X min P dalam tanda mutlak sama dengan Q-nya 30, P-nya 126 berdasarkan ilustrasi ini. Ya sudah, kalau udah ketemu bentuk persamaan nilai mutlak seperti ini, berarti tinggal kita selesaikan seperti contoh nomor 1A tadi. Kemungkinan 1 di sini untuk yang di dalam tanda mutlaknya negatif, berarti negatif dalam kurung X min 126 sama dengan 30. Tinggal dikalikan negatif X, negatif-negatif berarti jadi positif, positif 126. Pindah ke kanan berarti jadi negatif ya. Ini tetap negatif, negatif X sama dengan negatif 96, hasilnya adalah 96. Untuk kemungkinan 2 berarti untuk yang ini positif.
tetap X min 126 sama dengan 30. Pindah ke kanan jadi positif, X sama dengan 30 ditambah 126 jadi 156. Jadi kita lihat, ini kan berarti lebih kecil ya daripada ini 96, ini 156. Berarti yang 96 ini lebih kecil daripada yang 156. Artinya apa? Yang 96 ini adalah penurunan minimum. Karena dia surut ya si airnya itu, si debit airnya. Penurunan minimum yaitu katanya 96 meter kubik per detik, kemudian maksimumnya dia bisa meluap itu sampai 156 meter kubik per detik. Itu ya pembahasan soal-soalnya. Kalian boleh catat ya untuk referensi kalian karena mungkin kalau dari video takutnya lupa. Oke. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.